Salam sidang jemaat Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur kita bertemu kembali dalam renungan kita hari ini. Mari sidang jemaat Tuhan persiapkan hatinya, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 32 sampai ayat 52. Demikianlah firman Tuhan. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus, seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua, anakku, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini, aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus, yang dapat dipercayai, yang telah kuberikan kepada Daud. Sebab itu, ia mengatakan dalam Mazmur yang lain, engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Karena itu waspadalah supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab nabi-nabi. Ingatlah hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah. Sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepadamu. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu
berkumpul untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi, ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati, dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu, dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi Paulus dan Barnabas mengibaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium, dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah jangan menolak firman. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita lihat di sini bagaimana Paulus dan Barnabas memulai pelayanannya. Paulus memulai penjelasannya dengan secara ramah, menyebut mereka sebagai keturunan Abraham dan orang-orang yang takut akan Allah, dan bersaksi kepada mereka bahwa berita keselamatan sudah disampaikan secara langsung kepada mereka. Sebuah nabi sampai Yohanes Pembaptis menantikan penggenapan dari janji-janji Allah. Sekarang keselamatan sudah digenapi, lengkap dan siap untuk dinyatakan di dalam diri orang-orang yang mendengarnya dan percaya kepadanya. Sidang jemaat Tuhan, Paulus tidak menahan kenyataan bahwa bangsanya menolak Yesus, itu orang Yahudi, bangsa Yahudi, dan tidak menyembunyikan kisah tentang pengadilan yang tidak adil dari mahkamah agama Yahudi di Yerusalem. Ia menyebut semua itu sebagai pemberontakan, ketidaktaatan, kebodohan, dan pada saat yang sama juga merupakan kesalahan, kejahatan, dan pelanggaran besar. Mereka tidak taat kepada suara Roh Kudus dengan menyerahkan Yesus kepada gubernur Romawi pada waktu itu dan mendorong rakyat untuk menuntut Yesus disalibkan. Penghakiman yang jahat dari mahkamah agama justru sudah menggenapi apa yang sudah dibuatkan oleh para nabi. Paulus sangat terbeban dan untuk membuktikan kepada orang-orang yang mendengarnya bahwa Yesus tidak mati karena keinginan bangsa Yahudi saja, tetapi bahwa semuanya memang sudah terjadi sesuai dengan nubuatan. Tidak ada yang terjadi di dunia ini kecuali yang sesuai dengan kehendak Allah. Kayu salib menunjukkan bahwa manusia itu berdosa meski mereka memiliki keinginan untuk melakukan kehendak Allah. Kasih Allah selalu mendapat perlawanan, sidang jemaat Tuhan. Namun kita lihat bahwa kuasa dan kekuatan Allah tidak berhenti ketika manusia membunuh juru selamat dunia yang maha tinggi, secara khusus melalui kematian anaknya itu Yesus Kristus, menunjukkan diri sebagai yang lebih dari pemenang karena ia membangkitkan Yesus dari antara orang mati, dari kuburnya. Paulus menyebutkan 4 kali dalam penjelasannya bahwa kebangkitan Yesus adalah karya Allah yang luar biasa. Dia yang tersalib itu tidak mati sebagai penjahat, tetapi senantiasa ada dalam keserasian dengan rencana Allah. Kebangkitan Yesus dari kematian adalah batu penjuru yang sangat kuat dari berita Paulus. Paulus menjelaskan itu semua kepada orang-orang Yahudi yang ada di sana.
Akan tetapi kita bisa lihat bagaimana yang kita baca tadi, ada yang pro, ada yang kontra. Namun orang-orang Yahudi tetap menghasut orang-orang yang ada di sana untuk tidak mau menerima firman itu dan menolak firman itu. Firman itu ialah Tuhan Yesus Kristus yang diberitakan oleh Paulus dan Barnabas. Sidang jemaat Tuhan, Rasul Paulus mencoba untuk memberitakan keselamatan itu di Antioquia, di Iconium, Listra, dan Derbe. Tetapi ada yang menerima, ada juga yang menolak. Karena orang-orang Yahudi dari zaman Yesus pun merasa iri hati, merasa dengki, dan tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan sampai pekabaran daripada Paulus dan Barnabas pun mereka tetap menolaknya. Tetapi namun, walaupun begitu, Paulus dan Barnabas tidak putus asa dan berkecil hati. Mereka terus mengabarkan firman itu, kabar keselamatan itu. Bagaimana dengan kita sedang jemaat Tuhan? Jangan pernah menolak firman itu. Siapapun yang memberitakan firman itu tetap terima dengan sukacita yang daripada Tuhan, agar firman itu bertumbuh di dalam hidup kita. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan. Kami percaya firman itu hidup dalam hidup kami, agar kami Tuhan dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan saya berdoa. Amin. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku.